aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak. Dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan mengganggu perekonomian negara. Sejalan dengan asta cita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Jangan ragu melapor ke 110 atau call center Polri lainnya. Mari kita jaga lingkungan bersama, tetap aman, nyaman, dan tentram. Salam presisi. Sejarah pendidikan kepolisian di Indonesia berasal dari masa kolonial Hindia Belanda. Tahun 1911, kebutuhan akan aparat terlatih mulai mendapat perhatian serius. Maka lahirlah pendidikan Politie Agent di kota-kota penting seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Tahun 1914, Batavia ditetapkan sebagai pusat pelatihan. Disinilah calon-calon polisi dari tingkat bawah hingga perwira tinggi digembleng dalam satu komando. Semua demi menjaga roda pemerintahan kolonial tetap berputar. Tahun 1920, pendidikan dipindahkan ke Jalan Jati Baru. Fokusnya melatih para pejabat Belanda, kelas menengah hingga elit Eropa. Namun Batavia dianggap tak lagi cukup. Maka pusat pelatihan bergeser ke Buitenzorg, kini dikenal sebagai Bogor. Lima tahun kemudian, tahun 1925, giliran Sukabumi yang dipilih. Pusat pendidikan elit bagi mereka yang kelak ditempatkan di seluruh penjuru Nusantara. Lalu zaman pun berganti. 1942, bala tentara Dai Nippon datang menggulung tanah ini. Pendidikan yang sudah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di Sukabumi ini dilanjutkan oleh Jepang. Orientasi daripada pendidikan kepolisian zaman Jepang ini lebih militeristik. Terlihat bahwa pimpinan kepolisian, sekolah kepolisian di Sukabumi ini adalah dipimpin oleh seorang militer. Jadi ini sesuatu yang anomali ya, jadi sekolah kepolisian tapi pemimpinnya adalah, kepala sekolahnya adalah dari militer. Ya, karena ini selaras dengan tujuan daripada pendudukan militer Jepang untuk kepentingan perang, dan tentu orientasi daripada pendidikan polisi pun lebih berorientasi kepada militeristik. Menariknya, sejak angkatan keempat, ada indikasi bahwa semangat nasionalisme mulai tumbuh di kalangan siswa polisi pribumi walau masih diam-diam. Pada Agustus 1945, bom atom dijatuhkan ke Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah. 2 hari setelah itu, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sebuah hari bersejarah, dan di balik layar ada ribuan anggota kepolisian hasil didikan Jepang yang perlahan mulai beralih arah. Pemerintah membentuk Kementerian Dalam Negeri, dan dari sanalah lahir sebuah keputusan penting membentuk Jawatan Kepolisian Negara.
polisi yang hasil pendidikan Jepang tentu memberikan satu kontribusi karena semangat daripada militansi para polisi yang memang itu tadinya dididik oleh Jepang untuk kepentingan perang, justru memberikan satu blessing in disguise, di mana ketika pasca proklamasi yang memang dihadapkan, Indonesia yang baru merdeka ini dihadapkan kepada perjuangan mempertahankan kemerdekaan, polisi-polisi yang tadinya ada di bawah Jepang kemudian menyatakan diri sebagai polisi Republik Indonesia dimanapun mereka ada di daerah. Seperti di Surabaya ada Pak Yasin menyatakan diri sebagai polisi Republik Indonesia, dan kemudian di Semarang, di Padang, dan di berbagai daerah mereka semua menyatakan diri sebagai polisi Republik Indonesia. 29 September 1945, Raden Said Sukanto Cokro-Diatmojo diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepala Kepolisian Negara Raden Said Sukanto telah berpikir jauh ke depan. Di tengah situasi genting, ia menyadari bahwa pendidikan kepolisian adalah kunci membangun anggota kepolisian yang profesional. Bukan sekedar alat membentuk disiplin, tapi senjata utama dalam mencetak kepolisian yang profesional. Kepala Kepolisian Negara pertama ini melihat bahwa organisasi kepolisian harus dibangun dengan fondasi ilmu pengetahuan dan karakter. Waktu itu tahun 1945, Indonesia baru saja merdeka, tapi jangan bayangkan semuanya langsung damai. Perjuangan baru justru dimulai. Salah satu cerita yang sering luput dari sorotan ialah soal pendidikan kepolisian di Sukabumi. Ada sebuah lembaga bernama Jawa Keisatsu Gakko, warisan Jepang yang kemudian diambil alih dan menjadi Sekolah Polisi Negara Republik Indonesia atau SPN. Sayangnya, suasana tidak kondusif, perang masih berkecamuk, revolusi meletus di mana-mana. Ini jelas mengganggu kondisi pembelajaran daripada sekolah kepolisian yang menjadikan polisi, sekolah polisi yang waktu itu namanya SPN, Sekolah Polisi Negara, pindah ke Mertoyudan, daerah Magelang, Jawa Tengah. Ini hanya sekolah pendidikan bagian menengah dan bagian tinggi. Sedangkan yang bagian rendah tetap di wilayah Sukabumi tapi bergeser ke daerah pegunungan yaitu Gunung Beleu. Sebuah langkah strategis dengan harapan bahwa di Mertoyudan cita-cita besar tetap bisa tumbuh. Pendidikan kepolisian yang ada di Mertoyudan ini kemudian terdapat satu pemikiran bahwa pentingnya membuka sebuah pendidikan kepolisian bagi calon-calon perwira yang berwawasan akademik. Sehingga polisi, sekolah polisi yang bagian tinggi tadi kemudian di-upgrade menjadi pendidikan polisi akademi. Polisi akademi ini kemudian dibentuk pada 17 Juni 1946. Peresmiannya pun itu dihadiri oleh Bung Karno, oleh Presiden dan oleh para petinggi pejabat negara. Bantuan daripada para guru besar dalam hal ini diantaranya Profesor Djoko Sutono dan juga profesor-profesor yang lain, ini sangat memberikan kontribusi akan terbentuknya satu polisi akademi yang dalam hal ini tidak hanya sekedar pendidikan polisi kedinasan tetapi lebih bertaraf kepada akademik, karena memang tujuannya adalah untuk menciptakan atau memproduk calon-calon perwira polisi adalah perwira yang akademik. Dari Sukabumi ke Mertoyudan, dari pertempuran ke pembentukan, dan dari kehancuran ke harapan. Inilah babak penting sejarah pendidikan ilmu kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas, Polri mendukung program ketahanan pangan nasional
Sebagai salah satu prioritas program Astacita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung Astacita pemerintah, mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Pada 1 September 1946, Polisi Akademi yang semula berada di Mertoyudan dipindahkan ke Yogyakarta. Awalnya bertempat di Kepatihan, menggunakan rumah peristirahatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Komplek Pesanggerahan Ambarukmo. Kemudian menempati salah satu ruangan sekolah Katolik Sustera di Jalan Senopati. Kala itu, mahasiswa tidak hanya belajar di ruang kuliah. Agresi militer Belanda pertama yang dimulai pada 21 Juli 1947 memaksa seluruh mahasiswa dan dosen mengungsi, perkuliahan pun terhenti. Sebagian besar mahasiswa diperintahkan untuk menyebar, bergabung dengan kepolisian di daerah, ikut dalam pertempuran gerilya di garis depan revolusi. Para mahasiswa ini berhenti kuliahnya karena harus ikut berjuang, gitu. Harus ikut berjuang pada masa baik pada masa agresi militer pertama maupun agresi militer yang kedua, sehingga para mahasiswa Polisi Akademi itu dikenal sebagai mahasiswa pejuang. Jadi selain polisi pejuang zaman revolusi, ada mahasiswa pejuang yaitu dari kalangan Polisi Akademi. Masih duduk di bangku pendidikan, tapi ketika negara memanggil, mereka angkat senjata. Mahasiswa Polisi Akademi Angkatan 1 sampai Angkatan 2 ikut turun berjuang ke medan perang. Menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Pasca pengakuan kedaulatan terhadap Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949, Jakarta kembali ditetapkan sebagai pusat pemerintahan RIS. Ibu kota yang tadinya di masa revolusi itu berada di Yogyakarta kemudian pindah ke Jakarta, termasuk jabatan kepolisian negara. Nah, karena jabatan kepolisian negara RIS ini ada berpusat di Jakarta, Polisi Akademi pun juga ikut pindah ke Jakarta. Kepindahan Polisi Akademi ini juga diikuti oleh para dosen-dosennya. Dalam hal ini juga salah satunya adalah Profesor Mr. Djoko Sutono juga yang pindah ke Jakarta, dan di Jakarta ini Profesor Djoko Sutono diangkat sebagai Dewan Guru Besar Polisi Akademi. Prof. Mr. Djoko Sutono diangkat sebagai Ketua Dewan Guru Besar. Di bawah kepemimpinan beliaulah Polisi Akademi mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Beliau mendatangkan dosen-dosen baru dan para guru besar dari berbagai latar belakang keilmuan. Namun perjalanan awal Polisi Akademi di Jakarta tidaklah mudah. Banyak keterbatasan dihadapi, mulai dari minimnya jumlah dosen dan instruktur hingga ketiadaan fasilitas belajar, bahkan ruang kuliah pun harus berebut dengan siswa sekolah rakyat. Gedung pertama yang digunakan ialah sebuah sekolah dasar di Jalan Maurcelak. Sekarang kita kenal sebagai Jalan Slamet Riyadi. Mahasiswa Polisi Akademi kala itu harus datang lebih pagi hanya untuk mendapatkan ruang belajar yang bisa dipakai. Kondisinya sangat memprihatinkan. Bangku-bangku kecil milik anak-anak sekolah tentu tidak cocok digunakan oleh para mahasiswa.
Namun di balik keterbatasan itu ada semangat yang luar biasa. Akhirnya Polisi Akademi berhasil mendapatkan ruang sementara di Jalan Diponegoro nomor 58. Kemudian Profesor Djoko Sutono bersama Bapak Sukanto Cokroatmojo mencari tempat yang layak, yaitu di Jalan Tambak nomor 2. Nah, di sini mereka mendapatkan satu gedung bekas penampungan tawanan Jepang saat itu, dan ini bisa digunakan sebagai tempat yang lebih konsentrasi lah untuk menyelenggarakan pendidikan PTIK saat itu. Selain itu juga pendidikan PTIK tidak hanya ada di dalam gedung atau ada di lokasi Jalan Tambak, tetapi juga karena ini Pak Djoko Sutono ini juga sebagai guru besar daripada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, jadi ada kalanya pembelajaran perkuliahan ini disatukan dengan mahasiswa hukum. Jadi mahasiswa PTIK ada kalanya disatukan bersama-sama mengikuti perkuliahan Pak Djoko Sutono di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada 4 Juli 1950, dalam sebuah rapat gabungan antara Jawatan Kepolisian, Dewan Kurator, dan Dewan Guru Besar, disepakati perubahan nama dari Polisi Akademi menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Sejak 1 September 1950, nama PTIK resmi digunakan dan untuk pertama kalinya istilah ilmu kepolisian secara resmi masuk ke dalam sejarah pendidikan tinggi Indonesia. Ini merupakan tolak ukur penting bagi profesionalisme dan intelektualisme dalam dunia kepolisian kita. Hal yang penting juga menjadi historisitas daripada peran seorang Profesor Djoko Sutono terhadap kepolisian Republik Indonesia adalah pedoman hidup Tribrata. Kalau kita telusuri hindsight ke belakang, bahwa Tribrata ini adalah awalnya merupakan gagasan daripada salah satunya adalah Profesor Mr. Djoko Sutono. Kenapa? Djoko Sutono pada tahun sekitar 1954 ini menggagas Tribrata, di mana ingin menghadirkan satu pengikat kedisiplinan bagi mahasiswa. Tanggal 1 Juli 1955 ditetapkan oleh Jawatan Kepolisian Negara sebagai pedoman hidup Polisi Indonesia. Jadi dari kaul Tribrata yang tadinya diperuntukkan untuk kaul para wisudawan PTIK, kemudian ditetapkan setahun kemudian pada 1 Juli 1955 menjadi pedoman hidup kepolisian yang itu tentu tetap dijadikan satu pegangan hingga sekarang. Dan pengikraran Tribrata menjadi pedoman hidup pada 1 Juli 1955 disampaikan atau diikrarkan oleh Kepala Kepolisian Negara sendiri, oleh Pak Sukanto Cokroatmojo yang pada saat itu juga dihadiri oleh Presiden Soekarno. Warisan ilmu kepolisian Profesor Mr. Djoko Sutono yang terus ditumbuhkan PTIK telah menjadi kawah candra di muka para perwira Polri. Agar sejalan dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta, tahun 1994 restrukturisasi besar dilakukan. PTIK secara resmi bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK. Tak hanya melahirkan perwira, STIK membentuk pemimpin yang berbasis ilmu, berjiwa pengabdian, dan siap menghadapi tantangan zaman. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak. Beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar.
untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Di balik setiap tokoh besar tersimpan kisah kecil yang jarang terdengar. 5 Desember 1904, di tengah budaya Keraton Kasunanan Surakarta, lahirlah seorang anak lelaki yang telah lama dinanti. Dialah Djoko Sutono, putra dari Raden Ngabei Marto Pradoto, seorang priai setia keraton hingga meraih pangkat Paneu, dan istrinya yang telah diberi 6 anak perempuan sebelumnya. Anak ragil Djoko Sutono itu dibesarkan dengan penuh kasih sayang di rumah keluarga di Kampung Keparen, Solo. Ia tumbuh semangat untuk terus belajar dan menunjukkan kecerdasannya menjadi murid Holland Island School di Solo. Djoko Sutono, murid yang gemar membaca huruf Latin dan Jawa. Di tiap lembar kertas dan buku, ia mencari arti dan arah. Dari HIS, Djoko Sutono melanjutkan sekolah ke Government Mulo. Ia rajin belajar tarian Jawa di dalam perkumpulan kesenian Krido Wacono. Djoko Sutono melanjutkan sekolah ke Yogyakarta. HMSB, Algemeen Middelbare School bagian B, yang sekarang dapat disamakan dengan SMA bagian IPA. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Djoko Sutono diterima di perguruan tinggi hukum di Batavia di Rijkshogeschool. Di balik langkah panjang yang menjadi fondasi lahirnya pendidikan kepolisian modern di Indonesia, ada sosok perempuan tangguh yang senantiasa berjalan berdampingan, yakni Ibu Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono. Dari pernikahan ini lahirlah 3 buah hati. Nah, itu sangat tenang orangnya. Jarang sekali emosi. Kalau memberikan satu nasihat atau satu instruksi, kata-katanya sangat tertata. Bahwa gaya kepemimpinan yang ada adalah sangat sederhana, tidak pernah menunjukkan kesombongan dan sebagainya. Sehari-hari selalu pakai pakaian dan jas putih dengan kopiah. Sehari-hari seperti itu. Gagasan tentang pendidikan tinggi kepolisian adalah sesuatu yang revolusioner pada masa itu. Beliaulah yang memperkenalkan kurikulum dasar seperti pengantar ilmu hukum, hukum tata negara, hukum administrasi, hingga ilmu negara, sebuah fondasi yang tak hanya membentuk polisi sebagai aparat, tapi juga sebagai intelektual penegak hukum. Jadi ilmu kepolisian sekarang sudah sangat berkembang. Saya sangat mengharapkan bahwa yang diajarkan ayah itu dapat diterapkan setiap anggota polisi yang ada, yang belajar, dan dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang saat ini, dengan perkembangan saat ini. Tahun 1962, Profesor Mr. Djoko Sutono menerima penghargaan Bintang Bayangkara kelas 3 oleh Presiden atas dedikasi dan jasanya bagi kemajuan PT IKA dan institusi kepolisian. Profesor Mr. Djoko Sutono mendedikasikan seluruh jiwa dan pikirannya untuk ilmu, terutama satu bidang, ilmu hukum yang murni. Menggali dari filsafat Jerman, pemikiran Prancis, dan kebijaksanaan Inggris, bahkan menyelami naskah-naskah kuno Jawa, Ronggo Warsito, Serat Centini, Odatama, dan dari sanalah ia menyatukan Timur dan Barat, membangun jembatan antara hukum dan kemanusiaan.
maka tak salah bila orang-orang menjulukinya guru Pinandita atau seorang guru yang berjiwa pandita. Beliau selalu menekankan mahasiswa itu dengan istilah yang pada saat itu mungkin buat kita masih sangat awam karena kita jarang yang bisa berbahasa Belanda, yaitu yang disebutkan beliau adalah akademis denken, yang sebetulnya bahasa Indonesianya adalah berpikir secara akademis. Nah, inilah yang sangat diperlukan oleh semua mahasiswa, khususnya untuk kami dari alumni perguruan tinggi ilmu kepolisian. Di samping kami juga sebagai penyidik-penyidik yang tangguh, tapi kami juga harus mempunyai ilmu untuk menunjang kepentingan dalam rangka penyelesaian tugas-tugas penyidikan sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang sekarang juga mungkin dikenal dengan crime scientific investigation. Profesor Mr. Djoko Sutono sebagai tokoh penting dalam bidang hukum dan kepolisian di Indonesia telah diabadikan namanya dalam beberapa bentuk penghormatan. Penghormatan ini mencerminkan penghargaan mendalam atas jasa-jasa Profesor Djoko Sutono dalam mengembangkan ilmu hukum dan kepolisian di Indonesia. Terukir kutipan beliau, "Aku tak dapat meninggalkan apa-apa kepada anak-anakku. Aku hanya meninggalkan nilai-nilai yang ideal." Ibu saya pernah cerita bahwa jadi itu pesan-pesan terakhir karena ayah itu sakitnya cukup lama. Saya tidak tahu persis, tapi beberapa saat terakhir itu menyampaikan itu kepada ibu saya. Oleh karena itu pada waktu didirikan, kata-kata itu yang disampaikan. Dan kalau kita lihat kenapa kok itu disampaikan, karena memang ayah itu sangat sederhana hidupnya. Oleh karena itu disebut bahwa tidak bisa meninggalkan apa-apa. Dan memang betul-betul tidak meninggalkan apa-apa. Yang ditinggalkan hanya nilai-nilai ideal. Meskipun kalau kita lihat tidak ada buku yang ditulis oleh ayah, tapi banyak sekali buku yang disusun oleh murid-muridnya dan merupakan kumpulan kuliah-kuliah dari ayah yang ada di sana. Itu menggambarkan bahwa memang ayah itu tidak mau menonjolkan dirinya dan hanya ingin menyampaikan semua ilmu kepada murid-muridnya supaya bisa diterapkan. Pak Djoko wafat di Jakarta dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara kenegaraan. Namanya kini hidup sebagai inspirasi bukan hanya karena jabatan atau pencapaian, tapi karena keteladanan dalam kesunyian, ketekunan dalam pembuktian, dan dedikasi tanpa pamrih. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa.
Laporkan jika ada tindak kekerasan. Prestasi